Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dolalah. Pengertian dolalah sendiri yaitu, dolalah berasal dari bahasa Arab yang artinya petunjuk atau menunjukkan. Sedangkan menurut istilah, dolalah adalah petunjuk suatu lafadz, nas atau teks kepada pengertian, mudah untuk dipahami sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Dolalah juga dibagi menjadi dua, yaitu dolalah lafziyah atau wadihah dan dolalah ghair wadihah. Yang pertama, dolalah lafziyah atau wadihah, yaitu dolalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafadznya. Dolalah lafziyah atau wadihah dibagi menjadi empat. Yang pertama, dolalah zohir. Yang kedua, dolalah nas. Yang ketiga, dolalah mufassal. Yang keempat, dolalah muhkam. Dolalah zohir. Menurut Abdul Wahab Khalaf, zohir adalah lafadz sigot atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafadz lain. Namun, masih mungkin untuk ditakwilkan lagi. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat ini secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan kepada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafadz zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafadz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil dan menasahkannya. Yang kedua, dolalah nas. Nas adalah suatu lafadz yang menunjukkan hukum makna asal dari teks. Dolalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis, dikhususkan, atau ditakwil dan dinasahkan, dihapus atau dibatalkan. Contohnya juga sama dengan contoh yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna ini bukan maksud utama ayat itu. Maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda atau tidak sama. Di penggalan kalimat dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Itu ayat ini sebenarnya adalah tentangan atau tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Maka dolalah nas dari ayat ini adalah jual beli tidak sama dengan riba. Yang ketiga adalah mufassal. Mufassal adalah lafadz yang menunjukkan suatu hukum dengan tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil atau ditahsis, tetapi dapat dinasahkan ketika pada zaman Rasulullah SAW. Contohnya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Quran Surat An-Nur ayat kedua. Kata tidak bisa diartikan jumlah lain. Hukum mufassal adalah wajib mengamalkan sesuai dengan lafadznya. Yang keempat adalah dolalah muhkam. Muhkam adalah suatu lafadz yang menunjukkan makna dengan dolalah tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis atau dinasah. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafadz yang lain. Contohnya, fa'alamu annahu la ilaha illallah. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Quran Surat Muhammad ayat 19. Kemudian masuk ke dolalah ghair wadihah. Dolalah ghair wadihah ialah dolalah yang ditunjukkan secara tidak jelas oleh lafadznya. Dolalah ghair wadihah juga terbagi menjadi 4 macam, yaitu dolalah khafi, dolalah muskil, dolalah mujmal, dan dolalah mutasyabih. Pertama, dolalah khafi. Lafadz yang dari segi penunjukannya kepada makna, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna kepada kasus tertentu. Contohnya, wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri, namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet atau penjamret. Yang kedua, dolalah muskil. Dolalah muskil adalah dolalah yang suatu lafadz yang dari penunjukan maknanya ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat memahami lafadz tersebut. Contohnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Menurut ulama Hanafiyah, quru diartikan dengan masa haid. Menurut ulama Syafi'iyah, quru diartikan dengan masa suci. Yang ketiga ialah dolalah mujmal. Dolalah mujmal ialah suatu lafadz yang mengandung makna secara global yang dimaksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan yang terakhir, dolalah mutasyabih. Dolalah mutasyabih ialah suatu lafadz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya, begitu pula ada dalil yang menjelaskannya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi alif lam mim. Yang kedua pada surat Yasin yang berbunyi Yasin. Dan yang ketiga pada surat Al-A'raf yang berbunyi alif lam mim sod. Mungkin penjelasan dari saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.